Kita balik lagi di Aji Podcast ASN Jabar. Ikut bicara di utak-utak tentang PNS berprestasi di tahun ini, peraturan gubernur yang memperkuat semua untuk dilaksanakan PNS berprestasi ini. PNS yang menjadi role model di Pemprov Jabar, kemudian mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada umumnya. Kita pakai indikator berakhlak. Kalau tahun sekarang kayak gimana? Iya, makalahnya harus dibuat sekarang. PNS Jawa Barat yang ingin mengikuti seleksi ini 12 Juli jam 23.59. Halo Kang Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di Aji Podcast ASN Jabar. Ikut bicara di utak-utak Teteh. Ini mah tuh udah tahu ya siapa, kalau saya pribadi udah tahu nih. Tapi teman-teman semua berhak tahu nih, apalagi teman-teman di perangkat daerah yang memegang penghargaan-penghargaan, begitupun juga di kabupaten kota juga. Ini siapa nih sosok di depan saya? Siapa coba? Siapa Teh? Kalau aku udah tahu, biar semua pada tahu nih, Teteh wajib memperkenalkan diri Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewi, saya dari tim penghargaan bidang PKP BKD Provinsi Jawa Barat. Kebetulan kita sekarang lagi dipercaya untuk melaksanakan tugas, melaksanakan seleksi PNS berprestasi tahun 2024. Iya, kan ini udah masuk lagi 2024 ya, baru kemarin di 2023. Iya. Kita juga menyelenggarakan itu kan Teh ya. Betul. Acara yang sangat luar biasa. Ikut kan ya? Ikut. MC-nya juga. Iya benar. Dicari ada MC, alhamdulillah. Iya, tahun ini bisa gak sih Teh? Bisa. Oh, bisa ya. Insya Allah. Tuh ya, udah cara sama Teh Dewi. Teh, sebenarnya ini juga masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang PNS berprestasi di tahun ini. Baca juga yang menanyakan apakah ada perbedaan juga gitu ya. Tahun-tahun sebelumnya di tahun 2003, 2024 mungkin juga ada perubahan-perubahan seperti apa. Nanti kita juga akan bahas di sini Teh ya. Iya. Nah, tapi sebelum ke sana Teh, apa sih Teh yang mendasari dilaksanakannya nih PNS berprestasi di tahun ini ataupun di tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada aturan yang memang sudah ada dari Pak Gubernur ataupun dari pusat, seperti apa itu? Kalau dari pusat kita bisa kasih informasi, alhamdulillah sekarang kita punya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2020. Oke, tahun berapa Teh? 2023. Oke. Nah, gitu. Tahun aturan nomor 20? Iya. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Di dalamnya itu ada informasi mengenai bahwa ASN itu berhak untuk mendapatkan penghargaan baik secara finansial maupun non finansial. Jadi itu cukup memperkuat dari peraturan gubernur yang sudah kita buat. Jadi kita tuh ada Pergub nomor 18 tahun 2021. Iya, tentang penghargaan bagi ASN dan penghargaan daerah lainnya gitu Awazak. Jadi semakin kuat. Semakin kuat ya. Tuh tadi juga ternyata di pusat sudah diperkuat juga, dan juga peraturan gubernur yang memperkuat semua untuk dilaksanakan PNS ini, berprestasi ini gitu. Wow, sangat luar biasa ternyata ya. Ini dari pemimpin-pemimpin kita yang sudah menyiapkan, sudah bikin rupa, tentunya juga mempunyai tujuannya ya. Tujuan yang sangat luar biasa untuk menciptakan yang PNS yang dilahirkan yang sangat luar biasa juga. Itu kemajuan Jawa Barat juga, kemajuan Indonesia. Iya. Nah, tadi disinggung dengan tentang tujuan, sebenarnya apa aja sih Teh tujuannya dilaksanakan pelaksanaan PNS berprestasi tahun ini Teh? Jadi ada beberapa memang tujuan yang sudah kita buat gitu ya. Wazak, salah satunya mungkin untuk mengidentifikasi PNS yang menjadi role model di Pemprov Jabar, sehingga si PNS berprestasi yang menang ini akan jadi panutan lah ya buat PNS-PNS lain, sehingga berprestasi, ingin berprestasi gitu ya, ada role modelnya. Nah, iya seperti itu. Udah tahu role modelnya, berarti ini kok hebat banget ya. Benar. Pegawai PNS ini gitu yang udah menciptakan ini. Semakin PNS yang lain termotivasi ya untuk terus berjuang juga untuk menjadi PNS yang berprestasi. Iya, selain itu juga kan ini kita mendukung untuk pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat, kemudian mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada umumnya. Betul sekali, karena yang dilahirkan PNS hebat ya. Benar. Wow, sangat luar biasa.
Berarti ya tadi tujuan-tujuan yang tadi poin-poin yang disebutkan juga tidak kurang atau ya tidak lebih juga, kita memang pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik juga, bagus juga karena masyarakat percaya PNS Jawa Barat ini diciptakan dengan orang-orang yang hebat. Wow, sangat luar biasa. Makanya kita mencari orang hebat, dia yang terhebat juga gitu ya. Hebat sekali Teh. Tentunya juga ini wow. Lika-likunya sangat luar biasa ya menyelenggarakan acara ini ya, yang saya tahu juga di tahun kemarin gitu ya. Sekarang juga kita sedang menyiapkan yang sangat luar biasa juga di tahun ini, teman-teman akan Teteh semua gitu. Nah, Teh, tentunya juga PNS berprestasi ini bukan hanya dilaksanakan di tahun ini ya. Dilaksanakan jauh-jauh gitu ya sebelum saya bergabung gitu ya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya kapan sih Teh awal mulanya terbentuk kita menciptakan PNS atau acara yang sangat luar biasa ini? Gini, saya tuh masuk ke penghargaan itu tahun 2020, awal tahun 2020, tapi memang kita sudah melaksanakan dari tahun 2017 Awzak. Jadi udah cukup lama ya. Sudah berapa tahun ya kira-kira 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 tahunan lah ya, 7 tahunan. Ya. Jadi udah lama, tapi memang namanya, mekanismenya berbeda. Oke, ada perbedaan tuh ya? Sangat ada perbedaan dan memang signifikan perbedaannya. Sekarang mungkin jauh lebih baik pastinya, harusnya gitu. Strukturnya akan lebih baik, manajemennya akan lebih baik tuh ya dalam pelaksanaan ini. Betul sekali, seperti itu. 2017, 7 tahun tentunya kayaknya bergabung tahun 2020 berarti ya Teh ya? Udah hatam kayaknya ini tanpa tentang penghargaan PNS berprestasi ya Teh? Enggak juga. Tapi kita tetap belajar Teh ya. Gimana caranya kita menciptakan, menyeleksi orang-orang hebat nih di Jawa Barat tentunya di PNS berprestasi tahun ini. Nah, tadi katanya mekanisme itu mengalami perubahan, mengalami perbedaan-perbedaan. Tentunya di tahun sekarang juga ada perbedaan dong ya Teh? Iya, lumayan. Nah, lumayan. Iya. Ini banyak juga Teh yang masuk di akunnya PNS berprestasi tahun 2024 dan juga di akun Instagramnya BKD Teh, ada di YouTube juga sama nih kemarin kita juga ada tim penilai yang kasih ini memaparkan di sesi penilaian seperti apa. Ini ada beberapa poin yang memang harus ditanyakan nih, diklarifikasi oleh tim penghargaan, yaitu ada satu pertanyaan Teh, ini katanya pendaftaran calon kandidat melalui aplikasi penghargaan dengan bantuan fasilitator penghargaan dari PD, Provinsi dan BKP SDM atau BKD Kabupaten Kota di daerah masing-masing. Itu benar atau enggak sih Teh? Betul. Jadi itu gimana Teh sistemnya? Jadi gini, kita bicara perbedaan ya dari tahun 2023. Memang sebenarnya kalau dari judul mah tetap sama Awzak. Sama ya? Iya, PNS berprestasi, inovatif, inspiratif, sama the future leader. Jadi masih 3 kategori. Masih 3 kategori sama antara 2023 dan 2024. Jadi kalau kita bicara perbedaan, yang pertama, yang paling banyak yang nanya juga nih. Nah, ini apa nih? Banyak yang nanya ya. Jadi calon kandidat itu tidak bisa langsung mengakses ke dalam aplikasi penghargaan A. Tidak bisa ya? Gak bisa sama sekali. Kalau tahun dulu memang kita punya 2 opsi. Satu, mendaftarkan diri sendiri dan didaftarkan oleh orang lain. Orang lain gitu, berhak ya bisa daftarin siapapun ya. Nah sekarang hal itu dirubah oleh kita. Yang bisa mendaftarkan calon kandidat hanya dari fasilitatornya. Fasilitator tiap baik di perangkat daerah maupun di kabupaten kota masing-masing gitu. Jadi kita kasih nih kolaborasi sama pengelola penghargaan. Kita kasih username, kita kasih password untuk mereka bisa mendaftarkan gitu. Siapa calon kandidat. Iya, betul gitu. Ini dalam rangka kita bekerja sama lah sama kabupaten kota, sama perangkat daerah untuk menghasilkan orang-orang yang istilahnya sudah diketahui. Sudah track recordnya udah bagus gitu, ya. Udah bagus di gitu perangkat kan. daerahnya udah bagus nih prestasinya. Gitu. Jadinya kita lebih bagus lah ya. Ya di sini penjaringannya. Penjaringannya akan karena udah diseleksi sebelumnya kan Teh? Betul. Jadi ada seleksi berjenjang. Nah, Iya. Sebelumnya berarti nggak ada ya? Nggak ada. Tahun 2023 itu kita hanya menyarankan atau menganjurkan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan seleksi yang sama gitu. Tapi pada tahun ini karena ada memang pemenang-pemenang yang dari Provinsi Jawa Barat ini akan diikut sertakan di ajang Anugerah ASN. Anugerah ASN Nah, nasional itu salah satunya itu ya? mengharapkan untuk melaksanakan seleksi berjenjang dari mulai tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, hal itu makanya diterapkan di kita saat ini. Wow. Nah, ini
orang-orang hebat kayak yang terpilih teh, karena kenapa ini seleksinya udah dari tingkat kabupaten kota gitu ya, sama buat di perangkat daerah juga sama gitu ya. Orang-orang hebat juga, karena di perangkat daerah juga kan orangnya nggak mungkin 1-2 orang, 100 orang loh gitu ya. Mereka bersaing di perangkat daerah. Sekarang harus bersaing di tingkat provinsi. Wow. Sangat luar biasa ya. Jadi tahun kemarin bebas siapa yang mendaftar. Kalau sekarang nggak bisa nih. Kita harus diseleksi dulu nih di tiap perangkat daerah masing-masing dan juga kabupaten kotanya. Wow, sangat luar biasa nih. Teh, sebenarnya kalau indikatornya ini indikator penilaian tentunya Teh ya. Ini ada perubahan nggak sih melalui mekanisme yang tadi udah diterapkan? Nah, sekarang indikatornya berubah nggak sih sebenarnya? Iya, kita pakai indikator berakhlak. Berakhlak? Iya. Oke. Apa aja tuh Teh? Yang berorientasi pelayanan, terus akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, awazak. Jadi semua itu diramu gitu, sehingga nanti kita kasih nih eviden-eviden yang akan merujuk penilaian terhadap penilaian secara berakhlak tersebut gitu. Makanya sekarang rada recet katanya sih gitu, daripada tahun 2023 sebenarnya. Agak sedikit ada perubahan. Jadi ya mungkin Aiman tadi ada agak recet katanya. Iya, jadi banyak yang ngomong juga, kok banyak banget sih Teh katanya yang harus dipenuhin gitu. Karena lagi-lagi kita kan ini akan menyiapkan teman-teman yang sangat luar biasa ini ke jenjang nasional ya. Nah, wow. Kita juga pengen nih gitu ya, sesuai dengan value yang ada nih, berakhlak ini harus kita sesuaikan. Ini selaras sih dengan penilaian di Anugerah ASN nanti. Gitu. Makanya kita juga ini agak menyerempet-nyerempet gitu ya. Benar. Semoga aja ASN Jawa Barat memang udah bisa tercipta nih kayak kemarin ada Bu Nenden, Pak Teguh, Pak Toto, sama Ibu Erni ya. Dan mereka memang diusulkan kan, masih berjalan nih. Berjalan kita lagi tunggu untuk mereka diwawancara di tingkat pusat. Kita doakan bersama-sama ya, Kang Teteh semua. Semoga nih ASN Jawa Barat. Nah, begitupun tadi ya, kita menyerempet-nyerempet dengan penilaian yang sama di tingkat pusat gitu ya. Jadi ya tadi value berakhlak kita gunakan di tingkat provinsi juga. Itu nggak ribet kok sebenarnya ya. Kita ajukan karena kita nih Provinsi Jawa Barat menyiapkan teman-teman PNS semua yang nanti ikut, yang sudah siap nanti berlaga di tingkat nasional. Bahkan nanti kalau ada lagi internasional ya lebih bagus ya. Sangat luar biasa. Ada kan internasional juga ya? Betul, kita ada penghargaan nasional, penghargaan internasional gitu ada. Itu udah hebat banget nih PNS Jawa Barat ya. Iya, betul. Teh, sebenarnya juga kalau tahun kemarin perbedaannya adalah mungkin semua PNS di Jawa Barat boleh ikut ya, termasuk guru juga, tenaga kesehatan juga. Nah, tahun ini seperti apa sih Teh? Sebenarnya kemarin dengar di sosialisasi ada sedikit perbedaan ya? Iya. Betul. Jadi untuk tahun sekarang memang ya dari tahun ke tahun kalau kita lihat track recordnya nakes sama tenaga pendidik ini cukup besar animonya untuk mengikuti seleksi PNS berprestasi. Hampir 50%-nya lah dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik gitu yang ikut serta. Nah, tahun ini memang karena kita ini merujuk kepada anugerah ASN, ada aturan bahwa nakes dan tenaga pendidik ini tidak bisa ikut serta di ajang seleksi ini karena mereka itu sudah ikut ada ajangnya sendiri gitu. Betul, dan secara berjenjang juga dari mulai kabupaten kota, provinsi sampai ke pusat. Nah, nanti kalau yang dari Jawa Barat menang nih, nakes sama tenaga pendidik ketemu lagi sama kita di pusat gitu. Gitu. Berarti nanti akan dia sama lagi ya? Iya, tapi penyelenggaranya memang dari Kemendikbud gitu, Kemenag, terus sama atau ini mah peluangnya juga lebih besar ya, maksudnya makin banyak orang yang ikut nasional itu ya. Berarti kan kalau sekarang mungkin tenaga kesehatan, guru yang juara dan sebagainya bersaing 4 orang yang kita ajukan dan mereka masuk ke dalam kandidatnya. Berarti nanti makin banyak lagi gitu ya. Ini guru dan tenaga kesehatan, begitupun juga kita di sini juga yang menyelenggarakan bertemu ke pusat lebih banyak Teh. Betul. Seperti biasa itu perbedaannya. Karena Teh di Humas Jabar ataupun di akun-akun kita Seureuneunaros. Nah, cenah guru mata tiasa ngiringan deh. Nah, tenaga kesehatan banyak pertanyaan tanya besar gitu tentang seperti berikut. Ternyata penjelasannya adalah sebagai berikut tuh. Akang Teteh, berarti kita ini peluang-peluangnya sangat besar sekali gitu ya. Karena kita diseleksi dengan acara tertentu gitu, acara yang sudah diselenggarakan oleh tadi yang Teteh kita bicarakan di PNS Provinsi Jawa Barat ini oleh KASN ya, atau enggak dari BKN? KASN ya? Kemenpan. Oh, dari Kemenpan RB nih. Kalau di sini yang jalurnya guru dan juga tenaga kesehatan ini dari Kemenkes dan Kemendikbud. Tuh kan, makin banyak jalurnya. Nanti di nasional kita bertemu bareng gitu. Peluang Jawa Barat bisa
menang juga nih lebih banyak. Amin. Gitu ya. Amin. Amin, kita doa bareng-bareng ya. Nah itu ya ternyata perbedaannya Teh ya. Ada beberapa poin yang tadi 4 poin yang sangat luar biasa yang tadi sudah Teh Dewi informasikan kepada teman-teman Akang Teteh semua. Ternyata itulah alasan-alasan dibalik banyak sekali PNS yang bertanya seperti itu ataupun teman-teman dari P3K juga ya Teh ya, seperti itu. Nah Teh sebenarnya kalau tadi kita sudah berbicara perbedaan mulai tahun berapa, kita sekarang berbicara tentang kata krisnya Teh. Ya, nah, boleh. Soal di tahun 2024, ini kapan sih Teh sebenarnya dibukanya dan nanti kapan penutupannya juga Teh? Sebenarnya kita kan sudah melaksanakan sosialisasi ya Ozak, tanggal 7-8 Mei kemarin 2024 kemarin itu. Tapi yang kita ajak untuk disosialisasikan itu langsung kepada pengelola penghargaannya. Langsung baik di perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten kota gitu. KPSDM, BKD ya. Nah, betul di sana gitu. Jadi semenjak setelah selesai nih tanggal 9 langsung dibuka pendaftaran. Jadi setelah beres acara 78 sosialisasi 9-nya langsung dibuka gitu. Kalau kita bicara penutupan kayaknya sebentar lagi udah mau mulai tutup nih. Berapa hari lagi nih Nah coba ya. Semingguan lah, 11 hari 10 harian Teh gitu ya. Iya. 10 harian berarti kita akan tutup nih PNS berprestasi pendaftarannya tahun 2024 tanggal ini. 12 Juli. 12 Juli jam 23.59. Catat Akang Teteh, PNS Jawa Barat yang ingin mengikuti seleksi ini 12 Juli jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Nih ya. Ayo disiapkan pendaftarannya. Iya benar-benar. Itu tim-tim dari penghargaan kabupaten kota dan perangkat daerah juga kayak udah berapa orang sih yang daftar? Banyak sih. Udah banyak kan? Udah banyak. Alhamdulillah. Ini kayaknya masih pada juga Iya masih banyak juga karena kan sekarang ini memang ada beberapa sih yang berbeda gitu kan. Jadi agak lama mereka memenuhi evidennya gitu. Jadi makanya tadi kita tim panitia juga sama ya, kita menyiapkan waktu yang juga yang range-nya juga cukup panjang juga. Gitu. 2 bulan kita kasih. 2 bulan. Iya. Tuh 11 hari lagi, 10 harian lagi lah. 10 hari lagi kita masih keburu mangga Akang Teteh daftar. Daftarnya kemana katanya kalau di penghargaan teman-teman langsung aja daftar ke ininya ya Teh ya? Daftar langsung ke pegawai pengelolanya, fasilnya. Di pengelola penghargaan gitu kan. Fasilnya juga jangan mager ya, langsung daftarin. Iya benar banget. Jangan mager, langsung daftarin nih. Semoga PD-nya masing-masing ataupun Akang Teteh kabupaten kota juga mempunyai kesempatan untuk menang di tahun ini Teh ya. Amin. Gitu. Amin ya robbal alamin. Dan juga mungkin banyak benefitnya Teh ya. Selain nanti dapat juga benefit lainnya, katanya bisa langsung masuk kita ke pengajuan luar biasa itu Teh apa Teh? KPLB tuh. Kenaikan pangkat luar biasa dapat diusulkan. Itu mah udah paling top-topnya ya. Tuh, melejit pertama langsungnya. Udah mau menang hadiah udah gitu. Banyak lagi kan di Provinsi Jawa Barat yang dapat ya dari jalurnya PNS berprestasi. Jadi keren sekali. Ini peluang terbesar sih sebenarnya untuk mengikuti ini karena memang di sini adalah orang-orang hebat yang berkumpul, nanti kita seleksi dan nanti memunculkan orang yang hebat lagi. Seperti itu. Bener pisan. Keren nih. Selain keren orang-orangnya, timnya juga keren nih, nggak tidur. Iya benar. Aku tahu nih perjuangannya soalnya. Iya betul. Dari kota ke kota ya Teh, iya, kita bener-bener nggak tidur gitu. Kadang-kadang malam gitu. Tapi nanti kita cerita di segmen terakhir ya. Oke, tadi pendaftaran sudah kita bahas. Sekarang Teh, tahapnya nih. Tahun lalu tahapnya mungkin ada berapa? Sekarang tahapnya apakah sama? Apa beda? Tentu berbeda. Beda gitu. Jadi ada perbedaan nih. Kita mau kasih info gitu kan. Kalau misalnya tahun kemarin kita ada 5 tahap. Tahap pendaftaran, terus administrasi, kemudian wawancara, kemudian visitasi, kemudian adu gagasan. Nah kalau tahun sekarang ini, tahap 1 sama tahap 2 tuh disatukan. Tahap 1, tahap 2 itu disatukan? Iya, disatukan gitu. Oke, jadi tahap 1 itu apa Teh? Administrasi, terus portofolio. Oke, di tahap 1 tuh. Tahap 1 gitu kan. Nah, jadi kalau tahun kemarin nih, Auzak, banyak yang nanya sama saya gitu. Kan kalau tahun kemarin tuh tahap 1 gak usah kirim makalah kan Teh Dewi, cuman video doang gitu kan. Iya Bu, kalau tahun sekarang kayak gimana? Iya, makalahnya harus dibuat sekarang langsung. Itu beda banget memang di situ. Karena kan kita harapannya kan memang yang dipilih itu memang orang-orang yang sudah terseleksi. Otomatis kan pasti sudah mempersiapkan di awal ya. Betul. Saat melaksanakan seleksi secara berjenjang di tempatnya masing-masing, makalah itu sudah siap. Sudah siap. Tinggal diajukan aja langsung ke Jawa Barat ya. Oke. Makalahnya juga nggak susah sih kalau kata saya. Ringkas, padat
gitu. Dan jelas ya tentunya. Nggak kayak bikin tesis. Oh, ya tuh ternyata Benten. Gitu, Benten. Harus butuh berapa bulan nih teman-teman yang teteh? Iya ya. Yang tesisan gitu ya, yang lagi lanjut sekolah. Yang tahap 2 tadi teh, bertahap 2 adalah wawancara ya nanti. Betul, ya. Di wawancara nanti seperti apa tuh wawancara teh? Wawancara langsung dengan tim penilai, face to face gitu kan, nanti akan banyak pertanyaan juga dari tim penilai gitu. Ya disitulah waktunya membuktikan makalah yang sudah dibuat. Tadi gitu. Yang sudah dibuat, diupload tadi di tahap 1. Nah tahap 2 itu pembuktian berarti ya? Iya, wawancara. Lanjut ke visitasi. Visitasi berarti tahap 3? Iya, tahap 3. Nah di tahap 3 ini apa yang dibicarakan di wawancara dibuktikan di tempat kerjanya masing-masing. Bener enggak ini teh gitu? Nah gitu. Jadi nanti dihadirkan tuh pihak ketiga gitu kan yang berkolaborasi terhadap karya dari calon kandidat. Dan dampaknya bisa diterima RTL masyarakat juga. Nanti, karena kan lagi-lagi PNS ya untuk dampak masyarakat ya. Betul. Ajang pembuktian kepada tim penilai gitu. Bukan ke panitia. Bukan panitia mah kita menyediakan ya sebagai penyambung lidah aja gitu ya. Nah nanti juga akan terjadi di tahap visitasi lapangan ini ya tentunya dicek nih cross check kan gitu bener atau enggak gitu ya. Tahap terakhir apa teh? Tahap adu gagasan. Wow, itu gimana Jadi tahap adu gagasan tuh ya seru banget. Seru banget ya? Baru ada tahun 2023. Baru digagas tahun sebelumnya berarti? Betul, baru dimulai di tahun 2023. Jadi calon kandidat yang masuk sebagai finalis dikumpulkan di satu tempat. Di satu tempat? Iya, jadi mereka ketemu juga nih. Ketemu juga, ngobrol gitu kan. Nah, kemudian dikasih tema. Nah, nanti panitia bikin tema. Berkolaborasi temanya ini dengan tim penilai. Dengan tim penilai ya. Iya. Nanti kita kasih tema, kemudian nanti saling lempar gagasan gitu. Menanggapi itu masing-masing apa yang diutarakan oleh terhadap tim penilai tema gitu. tersebut. Mereka mempunyai sudut pandang ataupun apa ya? Kalau anak-anak sekarang mah VOV benar ya? VOP atau sudut pandangnya itu seperti apa kalau kamu punya kasus seperti ini? Ya, bisa jadi kesana sih ya? Gitu arahnya gitu. Keren banget nih tahun kemarin dan tahun sekarang juga tetap diadakan ya untuk adu gagasan. Betul. Adu gagasan itu dinilainya tidak hanya oleh tim penilai tapi oleh tim pertimbangan juga. Adalah tim pertimbangan juga? Iya, tim pertimbangan pemberian penghargaan gitu. Tuh, ya berarti tim panitianya hebat banget itu ya. Udah tim penilai, tim pertimbangan gitu ya, menyiapkan sedemikian rupa gitu. Wow, sangat luar biasa. Ngomong tim pertimbangan teh tadi ya di adu gagasan. Nah tadi teh dari tahap sebelum-sebelumnya udah dijelasin nih ada 4 tahap teh di tahun ini ya. Betul. Ada perbedaan terjadi di tahun 2003-2004. Nah sekarang perbedaan ini ada nggak sih tim penilai juga di tahun 2004? Ada yang baru. Ada yang baru? Iya, newcomer gitu dari kita. Siapa? Lisa Blackpink kah? Siapa coba? Ada siapa? Itu Profesor Karim Suryadi dari UPI. Oke, Profesor Karim kayaknya nggak asing, itu kayak dosen aku deh teh. Masa? Iya dosen, dulu ngajar komunikasi Islam atau politik itu Prof Karim tuh. Keren sih orangnya teh, bahkan juga mereka langsung bilang ini sosial media saya ya karena punya YouTube katanya teh. Iya, emang YouTube-nya rame. Rame ya? Iya. Boleh nih kalau teteh nih searching nih yang pertama nih dewan juri kita. Biar bisa Prof Karim ya. Lihat dulu nih. Gitu ya. Gimana caranya untuk menarik hatinya gitu. Yang kedua siapa teh? Itu dari UIN, Sunan Gunung Jati. Oke, Aljabar ya. Iya, betul. Siapa tuh teh? Siapa coba? Agus Ahmad Safei. Oke, tahun 2023 ya, Prof Agus itu tahun 2023 sudah bergabung ikut bersama kita gitu untuk melaksanakan seleksi PNS berprestasi gitu. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga teh dari mana? Yang ketiga dari ITB. Siapa tuh teh? Prof Ridwan Sutriyadi. Prof Ridwan Iya. Sutriyadi. Wow. ITB, UIN, UPI. Berarti ada 4 nih dari mana? Ada Dr. Ferry Hadianto. Dari Universitas Pajajaran. Oke. Ini masa luar biasa ya, ada profesor, ada dokter Profesor yang Nate Tilu, terus Pak Ferry juga dari Unpad gitu ya. Laras pisan. Ini sangat luar biasa teman-teman semua ya. Jadi ya itulah persiapan teman-teman seleksi dari awal. Ini harus punya keteguhan hati dan juga hati yang kuat gitu ya. Ini dari yang sama, bukan orang-orang sembarang tapi sama profesor juga dokter yang sudah siap ini untuk bertanya-tanya nih tentang apa ya, bukan penelitian tuh ya, apa ya, makalah tuh ya, makalah yang sudah disiapkan karyanya. Betul. Aku sampai udah keringetan lihat namanya teh. Apakah bisa atau enggak gitu. Iya ya. Jadi kan dia sedang tesis katanya. Nah teh,
Tentu jadi tahun 2023, 2024 ataupun tahun sebelumnya pasti ada kategori-kategorinya ya. Betul. Nah, masih banyak nih yang ketukar, Kang. Apa sih bedanya inovatif yang inspiratif? Kalau dari future leader mah udah tahu ya. Future leader gitu, future masa depan, leader berarti pemimpin masa depan lah gitu ya. Iya, betul. Tapi ini suka kebalik teh, inovatif dan inspiratif itu perbedaannya apa sih? Iya benar, banyak banget yang nanya sih. Betul, itu tentang apa sih bedanya karya inovatif sama karya inspiratif gitu ya, Ozak. Jadi kalau misalnya sedikit cari kesimpulan gitu ya, kalau yang namanya karya inovatif itu berfokus pada menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru. Jadi untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih baik. Itu apa? Poinnya inovatif gitu. Kalau inspiratif itu sebuah karya yang dapat memberikan motivasi dan semangat kepada orang. Jadi orang tuh banyak yang follow gitu dengan suka apa ya, dengan gitu ya. karya yang dikerjakan oleh si calon kandidat ini gitu. Jadi kalau kita bicara tentang karya inspiratif sebagai contoh, kalau inovatif mah mungkin produknya kali ya, inovatif yang dibawakan kali ya, ini berguna atau enggak untuk masyarakat gitu. Iya, kalau karya inovatif rasanya udah familiar ya, pasti udah pada tahu lah gitu. Kalau karya inspiratif nih yang banyak suka nanya kayak apa sih karya inspiratif tuh Teh Dewi gitu kan. Jadi kalau kita ngobrol sebagai contoh mungkin ya, kita kasih info. Pak Toto yang kemarin menang. Oke, yang lele budidaya lele dalam ini ya, budidaya lele di dalam ember. Nah, jadi beliau itu buat karya budidaya lele di dalam ember itu udah di follow oleh banyak orang. Kemudian sudah memberikan manfaat ekonomi kepada banyak orang juga. Jadi orang yang mengikutinya itu juga sudah mendapatkan dampak ekonomi dari apa yang dikerjakan oleh Pak Toto tersebut, kemudian diikuti oleh orang gitu. Makanya salah satu penilaiannya itu adalah kayak misalnya kita ngelihat sosial medianya gitu, banyak kan di followernya sosial medianya gitu. Betul. Apakah YouTube-nya aktif atau tidak? Gitu. Facebook-nya sahanu nge-like-na gitu ya. Sama misalnya sudah bikin buku terhadap karya tersebut gitu. Nah, itu kalau inspiratif arahnya ke sana tuh, ya, perbedaannya betul gitu. Kalau future leader sih ya itu pemimpin mah calon pemimpin masa depan gitu. Tapi yang patut untuk digarisbawahi itu apa tuh, untuk the future leader ini bukan orang yang sudah memiliki jabatan misalnya di umurnya yang muda, bukan itu sih, lebih ke karyanya. Karyanya juga ya. Jadi karyanya itu kemampuan dari anak muda yang akan dinilainya yang dapat menciptakan karya yang visioner gitu. Oke, kayak yang punya visioner terhadap pembangunan yang ada ya, pembangunan kalau Jawa Barat ya Jawa Barat. Iya, jadi memang harus semuanya nih saya kasih info gitu ya, bahwa yang namanya karya inspiratif maupun karya inovatif ataupun the future leader cukup sertakan satu karya. Jadi jangan berbagai macam karya. Mungkin kalau memiliki karya-karya lainnya itu jadikan untuk memperkaya portofolio saja gitu. Jadi nanti dibaca tuh di CV-nya sama tim penilai gitu. Oh, banyak banget nih ternyata prestasinya selain karya yang dibawa ini, tapi berfokus pada satu karya saja itu cukup untuk ikut di ajang seleksi ini. Begitu. Akan katanya cukup satu karya yang udah disiapkan sebaik mungkin, makalahnya sudah. Ini kita ikut aja langsung gitu ya dengan kategori-kategori yang sudah ada. Bisa mengukur diri apakah memang oke deh dari inovatif karyanya kita ukur nih sejauh mana gitu untuk berguna bagi orang lain. Tapi kalau inspiratif nih, banyak nggak sih orang yang mengikuti kita gitu ya? Kita bisa menginspirasi orang yang tidak, itu bisa diukur juga. Yang terakhir di future leader itu digaris bawahi bahwa ternyata tidak, kita garis bawahi adalah bukan yang memiliki jabatan, tapi nanti ada seorang yang pengen kemauan dengan karya tertentu karya yang sudah disiapkan. Jadi memang ini ruang untuk kita memberikan kepada anak-anak muda ya di Provinsi Jawa Barat untuk PNS-PNS muda yang sudah memiliki karya gitu kan untuk ikut nih di ajang seleksi ini gitu. Wow. Seperti itu. Itu perbedaannya, inovatif, inspiratif, dan juga the future leader. Teteh, ini juga sama nih, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM kita ribut gitunya. Betul ya. Mau di komen kita nih, ternyata ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, Teh pemenang PNS berprestasi ini dapat mengikuti kembali gak sih? Boleh, tapi setelah 3 tahun pelaksanaan. Jadi kalau misalnya dia menang di tahun 2021 nih, 21, 23.
2021. Berarti dia bisa ikut lagi di 2024. Nah, pintar. Oke. Ya. Berarti kalau kemarin pemenang 2023 nih, kayak misalnya Pak Toto, Tania dan sebagainya gitu, nanti bakal mengikuti di tahun 2027. Itu ya, 3 kali berarti ya. Nah, ini pertanyaan kedua juga dari netizen. Ini sebenarnya karyanya boleh nggak sih Teh hasil pengembangan yang sudah ada? Betul, boleh banget. Boleh banget. Itu boleh banget karena kan emang mengembangkan sesuatu juga kan menghasilkan sesuatu yang baru ya. Oke, itu prosesnya juga panjang dong ya. Mulai dari dampaknya juga, persiapannya juga. Misalkan nih, Auzak punya inovasi di tahun ini, kemudian dikembangkan di tahun berikutnya, dampaknya lebih bagus lagi, ya diikutsertakan kembali, ya nggak masalah. Nggak jadi masalah ya, gitu ya. Malah bagus ya. Jadi kan sudah teruji dan terukur biasanya ya, udah terukur sekali. Sangat luar biasa. Jadi nanti kita bisa membayangkan, bisa terukur perkembangannya sampai banyak nih. Ya, gitu. Semoga juga bisa menang. Ya. Amin. Ya, amin. Gitu ya. Amin. Nah, yang ketiga ini pertanyaannya, SKP harus bernilai baik atau sangat baik sih Teh sebenarnya? Boleh baik, boleh sangat baik. Itu. Boleh, asal nggak di bawah itu ya. Jadi baik dan sangat baik aja ya. Iya. Untuk di bawah itu ya maknya ya. Prestasinya. Ya, pengukuran juga lihat dari SKP ya. Iya, betul. Betul. Ini yang keempat surat rekomendasi untuk PNS kabupaten kota harus ditandatangani PPK. PPK tuh bisa sekda. Iya, tapi bisa didelegasikan ke kepala BKPSDM-nya. Oke, berarti ada suatu rekomendasi dari atasannya ya. Iya, betul. Nanti kalaupun tidak ada atau sedang bertugas, boleh nih ditandangin oleh kepala BKPSDM-nya. Oke, untuk PNS provinsi ditandatangani oleh kepala perangkat daerahnya masing-masing. Betul ya. Tapi kalau misalnya ada kepala perangkat daerahnya yang mau ikut, bikin dulu surat pengantar ke BKD nih, gitu. Nanti sama kita dibuatin ya? Iya, nanti ditandatangani oleh Pak Sekda. Gitu. Jadi alurnya kalau memang sudah punya perangkat pemimpin atau kepala badan yang kepala perangkat daerah yang mungkin pengen ikut, kepala biro ataupun kepala badan gitu ya. Betul. Nanti boleh nih datang ke BKD ataupun boleh membuat Teh Dewi rekomendasinya. Nanti biar Pak Sekda yang tangan ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya yang kelima makalah tuh sebenarnya diupload sekarang di tahap awal. Bener gak sih Teh? Bener ya? Iya bener, tadi kan udah kita kasih info ya. Okay. Kalau misalnya itu memang sekarang itu di awal semuanya gitu. Oke, nah kalau untuk makalah juga tadi katanya don't worry, jangan khawatir. Karena tadi udah bahas, udah ringkas, padat, dan jelas gitu ya. Karena kan juga tim penilai membutuhkan waktu yang harusnya cepat-cepat ya gitu ya. Gitu, nggak terlalu panjang gitu kan untuk bisa menangkap gitu dari karya yang diusung oleh calon kandidat. Siap tuh, jadi ada kisi-kisinya ya. Nah, ini untuk terkait foto profil, sebenarnya sama nggak sih sama foto? Foto profil sama nggak sih sama foto? Maksudnya beda ya kan? Pas foto mungkin ya. Pas foto, pas foto ini pertanyaan netizen sok gitu deh. Kadang-kadang juga aku pribadi suka itu sih pertanyaannya ya, tapi kita tanyakan gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi emang kita pengen kasih info gitu ya bahwa sebaiknya membuat foto profil tuh yang bisa dinilai baik oleh tim penilai gitu, karena kan emang di awal kan nggak ketemu nih si calon kandidat sama tim penilai, terus kalau misalnya mau nilai dari mana gitu kan? Ini mana sih? Iya kan kalau misalnya ada look foto profilnya yang bagus, lengkap, gitu kan, ya, close up, terus gelis, kasep, gitu kan, bajunya juga bagus, gitu ya kan, bagus penilaiannya meren, gitu kan. Semoga aja menjadi poin plus ya. Gitu. Iya, menambah lah, mudah-mudahan gitu ya. Cenah ya kayak kemarin juga lihat Ajang, kalau misalnya orang cerdas udah kelihatan dari mukanya gitu ya. Teh, ini juga sama nih yang sangat hot news gitu ya, hot news ya. Nah, ini yang di hot news ini adalah P3K sebenarnya ini gimana? Ini udah dari tahun 2022 yang nanya gitu ya. Ini boleh nih sama tim panitianya gimana Teh? Iya, tim panitia kita nih di sini ya, khususnya BKD. Sudah memperjuangkan ya? Gitu? Iya, pastilah gitu. Kita kan sudah memperjuangkan lewat peraturan gubernur ya, agar bisa dirubah sehingga bisa mengakomodir P3K gitu. Tapi kan memang prosesnya butuh waktu. Butuh waktu juga agak panjang lagi gitu. Ya mudah-mudahan lah tahun depan. Oke, doakan nih teman-teman P3K yang baru diangkat juga semoga juga bisa mengikuti tahun depan ya. Amin. Ya Rof. Kita berjuang kok di sini tim dari penghargaan. Teh,
singkat lagi, sebenarnya nih linknya meniseur cenah. Link haki nggak ada strip aja, link testimoni profil sama kayak beda. Apa sih teh maksudnya itu? Jadi gini, kan memang ada beberapa evidence itu harus menyertakan link-link, gitu. Ada diminta link haki terkait karyanya itu mah kalau punya, kalau ada ya. Kalau nggak ada mas strip aja. Gitu. Oke. Oh ini informasi itu teh kalau biasa di tahap sosialisasi kemarin tuh buka penghargaan di situ ada linknya, hakinya apa, ini karyanya betul. apa. Memang ada beberapa evidence yang harus dipenuhi kan oleh calon kandidat, gitu kan. Salah satunya melengkapinya ada link haki, link testimoni, gitu kan. Kayak testimoni aja itu kan ada 2 testimoninya. Yang satu testimoni terhadap karyanya. Dan yang kedua adalah testimoni terhadap pribadinya, profilnya gitu. Dan itu berbeda ya gitu. Tuh buka penghargaan semua serahkan dengan link ya. Kalau search ya gimana lagi, itu kan untuk salah satu tahap cross check gitu ya untuk seleksi di awal. Ada tata caranya Ozak lewat. Ada di YouTube kita. Di YouTube boleh ada. Kita ya cek aja ya. Dicek juga di Instagramnya PNS Berprestasi, tutorialnya sudah ada. Semua lengkap insya Allah. Gitu. Lengkap semua informasi bablas sudah ada untuk semuanya ya. Betul sekali. Ya terakhir teh, boleh nggak sih teh kirim kandidat lebih dari 1 untuk satu kategori? Boleh, bisa. Boleh. Iya, gitu. Kalau untuk provinsi itu maksimal 10 orang. Kalau dari kabupaten kota itu 11. 11 gitu. Ya. Boleh tuh. Boleh. Dinot boleh. Biar singkat padan jelas teh. Nah, ding gitu ya. Di akhir nanti ada anugerah PNS. Dapat apa aja sih teh? Dapat apa aja? Kepo aku mah. Banyak banget atau udah saya juga Kabita ya. Yang pasti uang. Iya, untuk juara pertama itu 35 juta, untuk juara kedua 25 juta, untuk juara ketiga itu 15 juta uangnya. Oke, itu untuk uangnya. Betul. Yang lainnya? Dapat piala Adigama, kemudian dapat juga piagam penghargaan. Gubernur langsung itu ya? Iya, penghargaan gubernur Jawa Barat. Terus dipampang tercantik gitu ya. Coba yang terakhir. Apa teh? Dapat ikut sertakan kenaikan pangkat luar biasa. Gitu. Itu mah benefitnya emang ya. Makanya seleksinya juga memang ketat, orang-orang hebat ini mah gitu. Yang udah bisa, makanya kita biar bisa memotivasi teman-teman PNS yang lain. Iya, betul. Mempersiapkan diri sekarang. Kak, aku mau pengen ikutan tahun depan. Sekarang kita persiapan. Iya, gitu. betul. Sampai 2024 maju, diselenggarakan 2025 nih akan juga harus disiapkan juga ya. Tahun 2025. Oke teh, ini mungkin menjadi suatu informasi yang sangat menarik, yaitu tips and triknya. Apa nih teh? Kalau saya mah tipsnya tips buat pendaftaran aja kali ya. Oke, boleh. Iya. Karena yang lain udah kemarin ya. Iya, yang dari tim penilai udah gitu ya. Tipsnya gimana teh? Iya, kalau misalnya sekarang kan memang buat pendaftaran ini banyak sekali yang harus dipenuhi gitu kan. Agak recet katanya juga kan dari awal saya bilang gitu, banyak yang komplain. Jadi pastikan sekali gitu, kan nanti dibantu nih. Betul. Calon kandidat tuh bakal dibantu sama pengelolanya. Jadi kita juga untuk tidak mempersulit pengelola, itu evidennya disiapkan sekumplit-kumplitnya. Iya. Kemudian cari waktu, jaringan juga harus bagus. Kemudian jangan dipepet-pepet di waktu penutupan nih Akang Teteh. Hari Jumat nih tanggal 12 Juli itu. Jadinya pas sesedek gitu kan. Sama pas sesedek kan jadinya. Salah link. Nah, salah gitu link bisa jadi gitu kan. Gak ada ampun teh kalau salah link. Kalau enggak bisa submit. Nanti teh banyak yang gedor-gedor. Teh Dewi gak bisa submit. Kenapa? Katanya gitu ya. Gak usah tidur lagi. Iya. 12 gitu. Sabtu lagi. Iya pasti gitu. Jadi kita membantu lah gitu sama. Jadi sama-sama kita membantu dengan tim hargaan dan juga teman-teman yang sudah mempersiapkan. Betul, jadi di sini penyambung lidahnya atau penyambung tangannya adalah dari tim penghargaan di setiap masing PD ataupun kabupaten kota BKPSDM BKD gitu. Itu tipsnya tong mepet cenah di hari-hari terakhir. Nah kalau ada kendala juga kalau misalnya nggak bisa ke kami di BKD Prof Jabar bisa langsung ke pengelolanya. Jadi pengelola ya di penghargaan di perangkat daerah maupun di kabupaten kota. Langsung nanya biasanya kan koordinasi ya. Iya koordinasi. Jadi biar lebih cepat gitu, biar lebih gampang juga karena semua informasi sudah kita delivery ke mereka gitu. Teteh, kalau misalnya ada yang telat daftar pakai 000 track nggak bisa disubmit, nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Udah itu mah ya. Ketentuan aturan lah seperti itu. Itu mah langsung sama sistem ditutup. Tuh ya. Gitu, jadi tong
mohon ampun buka di menit weh ketiasa. Udah 2 bulan harus bersiap juga harus bisa ya. Nggak bisa gitu. Itu tips and trick dari ada lagi? Kan karena sekarang sudah menjelang 10 hari ya. 10 hari terakhir mendekati penutupan. Yuk Akang Teteh enggal daftar. Gitu. Tips and tricknya. Iya. Yang terakhir nih Teh, udah panjang lebar ini. Selama tahun 2020 sampai sekarang tentunya di dalam setiap momen tahapan-tahapan mempunyai kenangan yang terindah ya. Iya. Ada gak sih Teh kenangan yang terindah gitu di sesi visitasi kah atau di apa gitu yang punya kenangan kayak wow ternyata ada ya PNS di sini yang punya karya sangat luar biasa gitu apa Teh? Saya mah paling terkesan tuh kalau saya pribadi gitu pribadi. Ya, ngobrol kenapa gitu pribadi ya. Pas visitasi Auzak. Jadi pas visitasi itu saya nggak pernah nyangka ternyata ada PNS kita yang memang tempat kerjanya itu jauh sekali gitu. Di mana Teh? Ya banyak kan sampai di Sukabumi, tahu kan? Di mana coba? Iya. Itu Masya Allah tabarakallah ya. Terus rumahnya teh di mana coba? Di mana Teh? Di Bandung. Jadi tiap minggu di Dukdak gitu kan? Karena ada anaknya juga ya. Iya, gitu kan luar biasa ya gitu. Terus ada sekolah yang misalnya dulu makan masih ada guru teh geuningan. Jadi ada sekolah yang terpencil. Yang di map gitu aya eta teh. Jadi nyarinya teh susah gitu. Banget gitu. Jadi luar biasa ya di visitasi itu berarti terbuka bahwa banyak orang-orang yang memang dedikasinya tinggi banget gitu terhadap pekerjaannya gitu dan memang perlu diapresiasi. Karena kita nggak tutup mata ya Provinsi Jawa Barat ya tentunya untuk teman-teman PNS yang hebat gitu ya Teh. Iya. Kita benar-benar lacak makanya ada kemauan dari Akang Teteh semua daftar ke fasilitator penghargaannya masing-masing. Ya pun kita juga jadi tahu siapa aja nih orang-orang hebat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tentunya di kabupaten kota ataupun di perangkat daerah. Iya. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman semua PNS Prestasi 2023 ya. Iya. Sekarang welcome 2024, siapkan terbaiknya Teh ya. Iya. Teh, keren sekali hari ini informasi yang sangat luar biasa, informasi yang hangat, informasi yang memang cukup lengkap juga untuk teman-teman semua yang akan mendaftar. Adapun himbauan-himbauan, triknya juga. Ini tinggal kita semua dari teman-teman fasilitator, juga teman-teman semua, jangan pernah mepet untuk mendaftar. Ya, masih ada waktu 10 hari lagi. Ada apa-apa, tinggal chat nih Teh Dewi di depan saya, ataupun DM nih Instagram dari PNS Berprestasi Jabar, ataupun DM ke BKD, tapi alangkah baiknya ke PNS PPA di Instagram ataupun nanti kita akan berkoordinasi bagaimana kesulitan Akang Teteh ini bisa kita atasi 10 hari menjelang penutupan ya. Kita bantu semaksimal mungkin gitu. Ingat jangan mepet-mepet karena pukul 00.00 tanggal 12 Juli nanti tidak ada ampun bagimu untuk daftar ya karena semua ditutup oleh sistem gitu. Teteh hatur nuhun sudah menginformasikan segala informasi tentang PNS Berprestasi tahun ini. Ada perbedaan. Nanti semoga kita juga akan bertemu nih Akang Teteh semua yang ada yang menonton gitu ya, yang nanti kita akan visitasi lolos ke tahap selanjutnya, nanti akan menghasilkan PNS yang berprestasi ataupun yang hebat di tahun 2024 ini. Amin ya. Oke, Akang Teteh, ini jangan lupa juga nih, ternyata harus like juga, subscribe juga, komen dan follow sosmednya BKD Jabar dan PNS Berprestasi. Dan juga Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya, informasi tentang semua yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu tentang kepegawaian ataupun tentang lainnya yang sedang hangat dibicarakan. Oke Teteh, hatur nuhun. Kita kembali lagi nih Ajib sesi ataupun session selanjutnya. Tetap di Ajib ASN Jabar, ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.